Sidang jemaah Isya dan halaman kajian yang Allah muliakan, kita bersyukur sampai detik ini Allah masih memberikan kita ini kesempatan berupa umur. Dengan umur itu kita bisa beribadah, dengan umur itu jumpa dengan keluarga, dengan umur itu kita ini bisa mengumpulkan amalan-amalan sebagai bekal nanti di kehidupan yang lebih abadi. Rasul dalam sebuah hadis menyampaikan bahwa akhir min dzikri hadhihi ladzat, perbanyak kata lagi mengingat penghancur kenikmatan. Apa itu penghancur kenikmatan? Rasul menjelaskan itulah al-maut. Berpisahnya ruh dengan jasad itulah penghancur kenikmatan. Maka semakin berganti hari, semakin cepat hari ini berganti, maka kita semakin cepat menuju ya hadhihi ladzat ini, penghancur kenikmatan ini. Maka Rasul kain juga kain-kain indah, kain-kain indah kuburan. Dan cara kubur itu disebut kubur maut. Ingat awalnya tentang kematian. Maka di awal hal ini Tuhan ingatkan kembali bahwa amalan kita berubah itu waktunya terbatas. Sampai kapan? Sampai ajal itu menjemput kita. Lantas bagaimana kita ini menyikapi sisa umur kita ini? Maka Rasul itu menjelaskan dan mencontohkan kenapa Allah mengirim Rasul itu dalam bentuk manusia, bukan malaikat. Bukankah malaikat yang paling kalah? Maknanya bahwa jika Allah kirim para malaikat sebagai Rasul, kita nggak bisa melihat. Kita perintah misalnya sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah lagi Tuhan salat atau sholat. Seandainya satu malaikat gimana kan? Karena lemah. Maka hikmah dibalik itu kenapa Allah mengirim para nabi, rasul dari golongan manusia untuk dapat kita lihat, dapat kita contoh, sekaligus menjadi saudi tauladan. Kaum muslimin muslimat yang Tuhan hormati, di malam hari ini kita coba memahami ayat Allah dalam surah An-Najm, itu ayat ke-32. Allah berfirman, alladzina yuriduna kaba'ira al-ithmi wal fawahish illa lam inna rabbaka wasi'un maghfirah. Siapakah orang-orang mukmin yang sejati itu yang Allah inginkan, yang Allah cintai juga? Maka ini akan menjelaskan yang Allah inginkan kita ini adalah orang-orang mukmin yang pertama yajtanibuna kaba'irul itsmi, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Dan tadi sebelumnya apa kaidah-kaidahnya? Yang dikatakan dosa itu dia besar. Kemudian kembali memulai waktu sebelumnya. Yang pertama, jika Allah dan Rasulnya itu mengatakan bahwa itu dosa besar, maka itu dosa besar. Contoh sebuah hadis, jauhi 7 dosa besar: syirik, sihir, membunuh orang, makan riba, makan harta anak yatim, bunuh atau menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina. Di hadis yang lain ada lagi 9 tambah 2. Apa duanya? Yang pertama, ini menggunakan atau mengambil harta masjid untuk kepentingan pribadi. Dan yang kedua, huququl walidain, orang-orang yang membuat orang tua itu sedih dan menangis, termasuk juga dosa-dosa besar. Dan dosa kecil, kita mengkaji juga dosa kecil dia bisa menjadi dosa besar. Kapan? Jika kita amalkan dia terus menerus.
maka yang kecil itu menjadi besar. Yang kedua, kita amalkan itu di depan umum atau terang-terangan, maka yang kecil itu pun dia menjadi besar. Yang ketiga, ketika orang meremehkan, ayah kita sahur, kasabuk, bermampang cuma, seorang budi. Nah, meremehkan yang kecil itu, maka itu pun dia akan menjadi besar. Dan yang keempat, ketika orang bangga dia mengamalkan, melakukan dosa itu. Kalau tersebut oleh bangga. Yang belum dijelaskan adalah apa contoh dari dosa-dosa besar itu, dosa kecil itu. Yang lain berapa rinci sebelumnya, dan yang kecil belum kita ambil apa contoh rincinya. Maka ini ayat menjelaskan setelah orang-orang memiliki menjauh dosa besar, yang kedua lama. Lama itulah dosa-dosa kecil. Kalau begitu orang-orang mukmin dia menjauhi dosa-dosa besar sekaligus menjauhi dosa-dosa kecil. Para sahabat itu ada berikhtilaf ketika merincikan apa saja dosa-dosa kecil itu. Ibnu Mas'ud, Abi Hurairah, Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa al-lama dosa kecil itu dia dosa di bawah berzina. Zina besar-besarnya jelas berzina tadi kaedahnya itu langsung Allah tetapkan hukumannya dalam Al-Quran, maka itu termasuk dia dosa besar. Nah, kata Ibnu Abbas jawaban Abu Hurairah juga dosa kecil di bawah itu. Nah, tafsir Ibnu Katsir itu rinci menjelaskan makna al-lama itu adalah menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Itu termasuk dosa kecil. Yang kedua, melihat yang bukan mahramnya, itu pun juga termasuk dosa kecil. Dan yang ketiga, aksarun nasi zunuban, orang yang banyak dosanya, aksarun kalaman, yang banyak ngomong, yang banyak berbicara, yang apa? Malayan pa'u, namun yang beberapa hanya bermanfaat. Maka di antara ini dosa kecil tadi bersentuhan yang bukan mahramnya, menengok yang bukan mahramnya, dan berbicara yang tidak bermanfaat. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita pernah mengamalkan yang kecil ini? Artinya yang kecil tadi kaedahnya dosa kecil bisa jadi besar kalau kita amalkan terus menerus. Kalau kita amalkan terang-terangan, kalau kita bangga mengamalkannya, kalau kita meremehkan, ada sahur. Apa contohnya? Yang sering kita amalkan adalah berjabat tangan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Bahkan sebagian orang bangga kalimat haram menyebut sama bangga lagi. Dua-duanya kalimat haram menyebut sama emang lembut aja menyebut sama. Atau kalimat haram ibu pati bangga lagi. Bulan ini selagaknya, kalimat haram mewah bangga. Nah, ketika orang berjabat tangan terus menerus, maka itu menjadi dosa besar. Menengok atau melihat yang bukan mahram kita, atau yang halal bagi kita. Apa contohnya? Hampir hari ini semua acara televisi terkadang padahal nak bola, namun posting
Nah kalau tinju mereka tinju. Habis ronde pertama KDB. Yang tak mesti kita lihat tadi. Bahkan yang kena geprek lah, pajak duit. Geprek habis ronde. Kalanya. Maka ini yang diamalkan terus menerus. Mau kalah mimpi jauh, kalah mimpi kebut malam, maka dia menjadi dosa besar. Mari kita lihat bagaimana pendapat para imam mazhab. Apakah boleh kita ini mahram yang bukan mahram kita atau perempuan yang tak halal kita? Yang pertama adalah mazhab Hanafi. Kata Imam Hanafi dalam kitab Al-Mu'tad, apa kata beliau? Tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk menyentuh wajah dan telapak tangan seorang wanita. Yaitu walaupun orang itu merasa aman dari syahwatnya. Ini pendapat mazhab Hanafi, tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan laki-laki menyentuh wajah perempuan atau telapak tangan perempuan walaupun orang itu merasa bahwa dia aman dari syahwat yang akan menimbulkan sentuhan itu. Artinya bahwa dalam mazhab Hanafi itu pun juga diharamkan. Dalam mazhab Maliki, Imam Malik langsung berkaitan dengan Al-Quran, itu surah Al-Mumtahanah ayat 12 yang mengisahkan ada perempuan-perempuan datang ke Rasulullah untuk berbaiat bahwa orang ini akan masuk Islam. Maka Allah turunkan ayat. Kata Allah, jika datang perempuan-perempuan yang beriman, maka baiatlah, ujilah. Bagaimana Nabi membaiat para perempuan Nabi masuk Islam? Aisyah itu menjelaskan dari Aisyah ini, Nabi tidak pernah menyentuh perempuan qattu. Makna qattu sama tidak. Artinya bahwa dalam mazhab Maliki ini dalilnya adalah tadi kisah orang-orang perempuan masuk Islam dari Rasul baiat. Rasul tidak pernah sama sekali sama beliau itu menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Maka dalam mazhab Maliki itu pun juga diharamkan. Bagaimana mazhab Syafi'i yang kita menganut mazhab ini? Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi ini diambillah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Qala ashabuna, nah sahabat pendapat bahwa diharamkan, langsung di bahasanya Urimah, diharamkan untuk memandang dan menyentuh wanita jika wanita tersebut telah dewasa. Makna dewasa dia balik kok. Diharamkan menyentuh wanita, memandang wanita jika wanita itu sudah balik dewasa. Namun Imam Syafi'i merincikan kapan dibolehkan. Kata beliau dalam mazhab Nawawi ini, dibolehkan menyentuh wanita itu yang pertama memandangnya jikalau ingin menikahinya. Itu boleh. Nawawi mencadar kita mau menikahi perempuan itu, datang ke rumahnya dan boleh saksikan kita dengan walinya untuk menengok wajahnya, hanya sekedar wajah anak itu. Yang kedua, dibolehkan juga memandangnya itu adalah setelah tadi untuk menikahinya dalam jual beli. Itu dibolehkan. Ada yang bukan, ini belajar, atau ada yang bukan, ini belajar. Itu boleh untuk memandang perempuan itu. Dan yang ketiga, dibolehkan juga ketika kita ini memberikan atau menerima sesuatu dari perempuan, itu pun juga dibolehkan karena faktor adat. Kibat adat, kayu, ada wajah
Ramadan. Nah, coba karena mungkin lagi. Maka ini rincian berikan dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi bahwa kita boleh memandang perempuan yang pertama untuk menikahinya, dan yang kedua dalam jual beli, dan yang ketiga ketika kita ini mau memberikan atau menerima sesuatu dari perempuan. Namun untuk menyentuhnya, mazhab Asy-Syafi'i juga mengharamkan. Yang keempat, mazhab Hambali. Mazhab Hambali dalam Majmu' Fatawa itu mengatakan bahwa haram hukumnya memandang wanita yang amrah, artinya berkabar wanita yang sudah dewasa atau sudah balik, dan menyentuhnya, kata Imam Hambali, dan barang siapa yang membolehkannya maka orang itu sudah keluar dari ijma' ulama. Kalau begitu ijma' ulama mengatakan bahwa kita tidak boleh menyentuh perempuan yang bukan mahram kita. Maka hari ini ketika menjauh dengan mereka yang bukan mahramnya, hal biasa. Artinya bahwa kita membiasakan kita ini mengamalkan dosa-dosa kecil tadi, namun karena biasa dulu maka dia menjadi dosa besar. Kaum muslimin muslimat itu harus mengamati. Kenapa kita hari ini mata kita susah untuk kita ajak membaca Al-Quran? Dan dalam sehari itu banyak waktunya. Maka di antara penyebabnya kata Imam Ahmad bin Hanbal dan juga dikutip oleh Ibnu Jabir Hambali, karena kita sudah sering mata kita menengok kemaksiatan, menengok yang Allah larang, yang sudah larang. Maka mata yang sering menengok kemaksiatan itu berat untuk diajak membaca Al-Quran. Bahkan pernah mengisahkan Imam Syafi'i itu orang jenius. Gimana jenius? Baru umur 5 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Quran. Imam Syafi'i juga umurnya dengan Imam Malik. Imam Malik nanya kita yang berquran namanya Muwatta namanya. Imam Syafi'i sudah hafal kitab Muwatta dulu, juga belajar buat Imam Malik. Ini orang jenius. Namun pernah satu ketika Imam Syafi'i dulu datang ke gurunya. Dia katakan, syakautu ila Waqi'. Guru Imam Syafi'i itu Waqi' namanya. Kata Syafi'i dalam kitab Diwani, syakautu ila Waqi'. Sejak 40 tahun dilaporkan. Apa dilaporkan? Susahnya Imam Syafi'i menghafal. Diulang tak apa-apa. Qala Waqi', guru Imam Syafi'i memberikan arahan, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Waqi', kata Imam Syafi'i gubernur untuk meninggalkan maksiat. Maka kata Imam Waqi', fa inna ilmahu, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yudhal asli, dan cahaya Allah ini tidak akan Allah berikan kepada orang-orang pelaku maksiat. Pertanyaannya, maksiat apa gerangan yang Imam Syafi'i lakukan sampai Imam Syafi'i itu susah untuk menghafal? Dalam kitab itu dijelaskan bahwa Imam Syafi'i tanpa sengaja, ada seorang perempuan naik unta, kakinya pada kembangkan, nampaklah betisnya pada Imam Syafi'i. Singgul maksudnya, nampak betis perempuan tadi. Itu pun tanpa sengaja beliau. Karena menengok betis itu, Imam Syafi'i susah untuk menghafal. Bedanya bukan betis kan? Karena beda ini. Maka bedanya kok Ustaz susah kamu baca Quran Ustaz. Susah apa itu kan? Karena mata kita dipenuhi tadi dengan pandangan yang maksiat. Kadang-kadang kita tak mau menengok, namun terlihat
Oh, ini pernah nak barang di Melayu. Kayak Melayu. Hanya lihat, nakalan awal perempuan yang bukan mahram. Namun terlihat. Terlihat. Maka ini kain umumnya dan ujung-ujungnya ketika kita ini tidak membuang pandangan, dan terjadi adalah kita matanya susah untuk diajak kebaikan. Seorang sahabat, ini anak dari Ibnu Abbas, namanya Fudail bin Abbas. Ini hadis dari Imam Bukhari, itu mengisahkan Ibnu Abbas, kana Fadl bin Abbas radhi Rasulullah SAW. Ini Fudail ada di Nabi. Faja'at imra'atun min Khas'am. Datanglah perempuan dari Khas'am. Lagak oleh itu. Nah, faja'at al-fadl yanzuru ilayya wa tanzuru ilayya. Sampai kemudian menengok perempuan itu dan bahkan memperhatikan perempuan itu, dan perempuan itu pun juga menengok ke Fudail bin Abbas. Tengok apa yang diamalkan untuk sahabat ini. Faja'an Nabi yasrib wajah pada Rasul ambil muka Fudail bin Abbas tadi, arahkan ke tempat lain sambil katakan, ya Fudail, itu bukan hak kita untuk menengok perempuan Khas'am. Maka ini yang diamalkan ke sahabat Fudail bin Abbas. Yang kedua, ada juga yang kisah dari Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Thalib itu menengok perempuan pertama, dia berbalik, namun Ali mengulangi pandangannya untuk kedua kali. Lantas Nabi bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya Ali, wahai Ali, Rasulullah, la tu'ti nazara an-nazar, jangan ulangi pandangan-pandangan. Kalau ketiga kaki, bait yang kedua, bait yang kedua, dan seterusnya. Lantas dikatakan, fa inna lakal ula, kita boleh menengok yang pertama itu. Walaysa lakal akhir, namun tak boleh untuk yang kedua kalinya atau ketiga kalinya. Bagaimana maknanya ini? Diajak nayung dulu misalnya, kita nggak niat untuk menengok, namun terlihat. Nah, yang pertama itu boleh. Namun berulang lagi, putih lah. Atau pandangannya nggak pernah dipalingkan lagi belum. Rasul malingkan pandangan Fudail bin Abbas tadi karena Fudail lama memperhatikan. Nyolanya itu dengan putih dia. Maka Fudail Rasul ambil muka beliau dan palingkan ke arah lain. Maka Rasul menegaskan sebuah hadis. Ini hadis oleh Imam Bukhari. Apa ini hadisnya? La'ayat anarok surajulin bimikhiyatin min hadid. Maka kepala seseorang itu, baik laki-laki perempuan, ditusuk dengan besi, dengan paku dari besi. Bimikhiyatin min hadid, dengan paku dari besi. Khair, itu lebih baik ketimbang orang itu menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Di ayat anak ra's rajulin bi mikhiyatin min hadid khair min ayyamassa imra'atan la tahilla lah. Saya ulang artinya, maka seorang kepalanya ditusuk dengan paku dari besi itu lebih baik ketimbang orang itu menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Maka yang tersambung poin ini kita tanpa sadari jika ketika kenduri pesta jumpa banyak orang pakai kabar salaman agam minum, dan itu kita amalkan di depan orang banyak, mujahar
hampir setiap kenduri yang artinya bahwa itulah bentuk hari ini dosa kecil yang kita amalkan terang-terangan kita kerjakan dan bahkan di depan umum, maka dia termasuk dosa besar. Contoh banding Ustaz, nyangka budaya Ustaz. Kan ada Ustaz kaidah usul fikih yang mengatakan bahwa al-adah muhakamah, hukum kebiasaan itu kebiasaan dihukum. Iya, ini kaidah benar. Kebiasaan bisa menjadi hukum. Pertanyaannya adalah kapan sebuah kebiasaan bisa menjadi hukum ketika kebiasaan itu nggak bertentangan dengan syariat. Ketika syariat mengatakan bahwa menyentuh perempuan yang bukan mahramnya itu haram, namun biasa, namun itu nggak bisa dijadikan sebuah hukum. Artinya apa? Tidak ada hukum boleh kan? Kaji yang budaya tidak boleh demikian, karena saya mengatakan tidak. Terus apa contoh syariat? Artinya ini adat yang kita ini yang dia nggak bertentangan dengan syariat. Ketika seorang anak lewat depan ayahnya, dia tundukkan badannya. Atau ketika seorang anak cium tangan orang tuanya, tidak dijelaskan. Mumpung mau ayah itu cium dia. Namun ada kebiasaan dan itu baik. Kenapa baik? Ada memberitakan. Al-Quran beritakan bahwa dalam buka anda takut ilahiyah wa min walidayni ihsana. Makanya mereka bahwa menguncikan Tuhan baik kasih nomor 2. Maka bunyi ayat la takun lahum ma'ruf, jangan katakan dan katakan yang ini orang tua, wala tanhahuma, jangan habis bitnya angkat suara melebihi suara tingginya orang tua. Artinya bahwa tidak ada yang dijelaskan memorinci juga. Namun ini ada yang baik sesuai dengan syariat, maka itu menjadi sebuah hukum. Maka jangan berdalih mengatakan bahwa yang budaya Ustaz, ketika buku budaya kebiasaan ada itu. Namun ini hadis menjelaskan orang menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, maka kepalanya ditusuk dengan besi, dengan paku dari besi, ditanda bahwa sebuah ancaman tadi, maka tidak boleh. Ketimbang dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Ibu Sabu, silakan yang mau bertanya. Silakan. Jadi waktu Ustaz punya waktu kecil 2005 dia kejadian pacah suci bapak saya bisa berita untuk hanya membantu yang dulu yang akan meninggal contohnya yang ilmu 20 baru. Jadi dia itu belum yang mengajarkan dia kasih sebab kita pacah dia bersedia. Jadi yang bebas. Ya, terima kasih. Ini yang tangkap pertanyaannya. Kita dalam kondisi emergency, kondisi darurat, menyuhan dalamku karena dulu. Maka ini kan kembali ke kaidah usul fikih yang menjawab ad-darurat tubihu al-mahzurat. Artinya bahwa kondisi darurat, kondisi emergency itu membolehkan. Namun yang jangan ketahuan kondisi darurat kendor. Gimana maknanya? Kondisi darurat kendor darurat, ya icik-icik bantu lah. Ini tadi. Ya betul. Dia untuk membentuk kendor. Jadi ada pak dia yang ada membentuk pemecah tidak. Makanya tadi ini kondisi darurat. Makanya
dibolehkan. Maka yang kalau kita sebut tadi ad-darurat tubihul ma'dzurat. Silakan Ibu. Ini orang kaya. Jadi nyung pilih hidro ada kamu mampu. Jadi ada tu mampu jadi nyung sudah tu hidro tu. Jadi kita nyung itu masalah keadaan mampu di baru. Cuma orang kita nyung kita nyung kan komorin komorin mana kan di bukti kita hanya ada. Jadi orang kita punya apa punya kebijakan yang itu mana mungkin kalau ini dulu kita nyuruh kita berhadapan dan yang itu pada rezeki cuma pada rezeki kerangkaan dan tidak bergantung tadi kerangkaan timnya kebijakan buat nanti menyuruh kita penumpang penggawalan TV dan jadi tengok tak mungkin di mana Terima kasih. Tadi Imam Syafi'i beri kelonggaran. Kita boleh menengok perempuan. Ketika perempuan itu yang pertama tadi mau dinikahi, dan yang kedua ketika jual beli tidak ada ajak, tidak ada kebutuhan. Dan yang ketiga ketika ini memberikan sesuatu atau menerima sesuatu. Nah, makna memberikan sesuatu jadi memberikan pendapat atau menerima pendapat. Maka Imam Syafi'i itu membolehkan. Namun juga Ciamat menengoknya pun juga menengok dengan penuh adab. Kita kata Pak Geri namanya kena pakai jilbab, kadu lehernya, aurat, kadu terlebih. Ini masalah juga. Makanya pun dibolehkan menengok dengan penuh adab juga. Ini dikatakan ini faktor yang dibolehkan. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Juga berdarah kamu yang bicara kalau ada kira yang begitu ya. Kau baca bicara atau apa? Tapi katanya dia jangan tuan mungkin kalau mana duri ngomong kalau yang begitu ya. Ya, silakan. Juga. Ini berapa saya. Yang pertama masalah itu saya opini. Hamil. Ini pernah dokter dari yang naik nak. Ini karena mungkin dari 4 bulan mungkin ada 2 bulan. Ada dokter yang kami, ada dokter minum ni. Yang kibat ketika kandungan dia kita bawa menganggap. Yang pertama. Yang kedua masalah pijak urut-urut. Akibat hanya beragam kayu urut bawa minum. Dan bukan boleh. Sebab pendapat akan tidak pernah terjadi kalau kumel ini. Loh, turun buat di belakang. Jadi baru dia pokoknya apa? Apabila didraw minum urut yang beragam. Tak sebenarnya dulu dia jaga mana. Sudah nama kunci. Tapi sebaliknya itu beragam urut minum dia. Guna tak boleh dia. Bukan hanya sebenarnya dan dibolehkan. Dia buat apa? Ya, terima kasih. Ini yang pertama pertanyaannya. Ketika seorang perempuan hamil dan diperiksa oleh dokter yang laki-laki dan dokter itu bukanlah suaminya, seandainya didorong anggota itu contohnya. Namun dokter itu bukanlah lindo dari lindo yang hamil belum. Yang pertama, jika memang tidak ada dokter yang perempuan sama sekali, maka hukumnya dia dibolehkan. Perempuan hamil itu diperiksa oleh dokter yang laki-laki dengan catatan selama memang tidak ada dokter yang perempuan sama sekali. Namun ketika ada dokter yang perempuan, maka ini keluar dari zona darurat tadi. Kenapa dibolehkan dokter yang laki-laki bisa perempuan yang hamil menyuhana yang minum? Ini kan darurat emergensi. Bagaimana kondisi anak itu sedangkan kemana itu? Tanya tahu, saya percaya. Karena hanya yang minum maka tidak ada dokter ada.
coba tanya ke dokter yang adamcik. Ketika kita tahu hukumnya bahwa menyentuh telapak tangan saja yang bukan mahramnya itu dia haram hukumnya, apalagi menyentuh zona-zona yang emergensi juga. Ya pasti, kalau periksa orang hamil pasti periksa dia di perutnya. Mungkin ini juga ini, mungkin ini, mesti perutnya. Apa yang melahirkan? Oh ini melahirkan. Dokter yang menangani dokter agama, karena mungkinlah. Jadi pasti nampak dia dokter yang zona gitu, dasarnya. Maka kalau begitu, yang lebih aman, lebih selamat adalah kita ini kalau mau istrinya hamil, bawalah ke dokter yang perempuan. Lebih aman. Kalau kita apa hukumnya? Ketika ada dokter yang perempuan dan kita masih bawa dokter yang laki-laki, maka itu diharamkan. Diharamkan. Maka batas ini kapan dia bolehnya? Ketika dia melakukan faktor emergensi. Bisa bawa rumah jauh dari kota, mungkin untuk kota waktu panjang, mungkin ini mendesak, mesti dulu itu dibenarkan. Mungkin kalau mesinnya aman dan nggak terlalu dulu sekali, ada yang perempuan, maka anda bebas inau. Yang kedua, bagaimana hukumnya? Laki-laki diurut oleh perempuan atau sebaliknya? Perempuan kan mengurut laki-laki. Nah, ini kan masalah lagi. Ya, kita dibolehkan itu mengurut. Mungkin kata mami, lebih angin. Namun yang jadi masalah adalah ketika laki-laki mengurut perempuan. Imam Hanafi awal mengatakan dari bahwa haram hukumnya laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahramnya walaupun orang itu aman dari syahwatnya. Enggak, boleh yang mengurut ini kan aman syahwatnya Ustaz. Karena syahwat Ustaz. Kalau udah berkehamunan muncul hari ini. Banyak ini kan yang katanya dia hamil, katanya dia ketemu, katanya dia ulama Ustaz. Ketika mengurut perempuan, mengobati perempuan muncullah berzina. Kenapa? Kenapa dilarang kita ini menyentuh bukan mahramnya? Menyentuh itu inilah pintu timbulnya zina. Jadi di awal adanya sentuhan dari muka itu. Nah kalau begitu, laki-laki mengurut perempuan yang bukan mahramnya, perempuan yang mengurut laki-laki yang bukan juga mahramnya, itu juga diharamkan. Kalau diharamkan, berarti kita amalkan itu dosa. Itu dosa. Sehingga dua ketagihan. Maka kita hari ini coba lihat, ada orang tua yang 70 tahun meninggal dalam mobil tetangga, habis musuh. Ada orang tua yang 5 tahun meninggal dalam hotel yang perempuan lain. Artinya mak bahwa orang tua yang meninggal ini itulah kebiasaan. Kebiasaan. Nanti panjang dulu boleh yang panjang dulu bukan mahal dulu kan diumumkan. Karena yang mulia kok karena ini, nah, karena kebiasaan. Maka cepat ini hukum yang kita ambil adalah haram hukum tadi, laki-laki mengurut perempuan yang bukan mahramnya atau sebaliknya. Jadi, terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Itu juga. Jadi masalah ini sudah berarti manusia bedanya. Jadi malaikat hanya punya nafsu. Jadi nabi punya nafsu. Jadi hotel terakhir di Gunung hotel di Tabakaan di Tanjung apa-apa kiamat itu. Jadi malaikatnya pun lamanya hanya makan minum atau itu ketua malaikat bagi tentuki beri makan minum ke kepriban antara perbedaan minum pun yang berikan malaikat memakai kat tengok nangronyo hanya di kiamat nangro atau malaikat lagi kat tengok
beda ada malaikat gue naik terima kan nanti pada malaikat semua. Ya, mungkin kiamat ini dari malaikat. Jadi apa? Mungkin kalau kita lagi pertanyaan, kita akan kaji ke depan ini tanda-tanda hari kiamat dan dahsyatnya hari kiamat yang bagaimana kita dan makhluk lain setelah hari kiamat itu seperti apa. Belum kajian itu. Kita boleh kaji. Nah, tempat kita kembali. Dia boleh minum. Dia kalau buat minum, dia lah. Padang. Sekarang kita tahu di mana lokasinya, umumnya perlu menjadi mikro B, bahkan dilimpah air banjir ngomong-ngomong. Makanya kalau juga ini kibat kondisinya di hari akhirat. Maka nanti kita lagi siapa kita berkaji ke depan ini tanda-tanda hari kiamat, baik yang kecilnya maupun yang besarnya. Terus yang kedua juga bagaimana kondisi orang manusia ini di hari kiamat itu, yang baik ibadahnya anak buat ibadah dan ibadah lain ketika jin juga ketika malaikat pada tempatnya akan begini dari bahan ini dan sebuah bab khusus biar juga lebih sempurna kaji bagaimana kondisi para malaikat dan kita pun nanti di hari kiamat. Mungkin bab ini kita bertemu lagi itu. Yang pertama dari awal kaji tentang pasti dosa-dosa, maka nanti ujung kaji bagaimana cara kita keluar dari dosa-dosa ini. Jadi sobat bro, gimana? Apa yang kita amalkan untuk keluar dari dosa-dosa kecil ini? Pokoknya juga ajar menjemput kita. Oh, kita pernah mengamalkan syirik, kita pernah berbuat dosa besar. Apa yang kita kerjakan untuk kita keluar dari dosa yang besar ini? Diambilkan berkaji tentang hari kiamat ini muncul dengan Imam Al-Mahdi, Ya'juj dan Ma'juj. Banyak kajian ini. Ada enggak azab kubur? Nah, misalnya gitu kan hal-hal yang lain. Hal yang lain. Azab kubur itu ada enggak? Kalau memang tidak ada itu, maka Nabi mengajarkan para sahabat, bahkan dikatakan ke Abu Dzar, wallahi inni la uhibbu ya Abu Dzar, demi Allah saya sangat mencintai dia Abu Dzar. Kata Nabi, la tad'anna fi dubur salatika, jangan pernah tinggalkan ya Abu Dzar doa ini di penghujung salatmu, artinya dibaca ini sebelum salat. Habis tahiyat. Nah, sebelum salat apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, saya berlindung dari azab kubur. Kalau Nabi ajarkan itu masih ada. Ini ada. Sampai dikatakan ke Abu Dzar, jangan pernah tinggalkan sama sekali ya Abu Dzar di penghujung salat ini. Inni a'udzubika min adzabil qabr. Jelaskan ada azab kubur itu. Maka saya makna tapi ini hanya tadi di situ bab ini, bab tentang tanda-tanda kiamat, bagaimana hari kiamat dan seterusnya. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Jadi itu Ustaz, bingung malaikat yang bingung anak mereka. Akulah semua wakil tengok waktu sebab dia demokrat, sebab dia juga barikannya yang bertemu juga oleh mereka. Maksudnya mereka juga lebih tidur. Tapi juga makanan lagi ada ucap. Papa ucap ada ucap guna ucap. Makanan mereka ada. Contohnya ayat surah Baqarah, ini ja'alun fil ardi khalifah. Ini sebuah dialog antara Allah dan para malaikat. Ketika Allah ingin menciptakan manusia pertama dunia ini, maka para malaikat akan lebih malaikat lebih awal dari kita. Seandainya kita lebih awal, mungkin Allah banyak malaikat tentang penciptaan manusia. Maka dalam surah Baqarah dikatakan ini ja'alun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat Allah, saya menciptakan
Ya selalu sucikan engkau ya Allah, bersabdi, itu bertasbih kepada Allah. Kami khawatir nih, jika engkau ciptakan manusia ini ya Allah akan menimbulkan pertumpahan darah. Kan ini contoh ya. Kita begini, ketika orang kita ada perlu, misalnya bukan berambut, yang tak berambut, yang itu berambut sebulannya. Berambut memakai dari cuma ini karena berambutnya kata kamu kata nggak memakai kan kita kan ingin memberikan penyakit kita. Bagaimana caranya? Kamu nanti ini kayak apa ini ketika memahami tadi Allah itu menciptakan para malaikat. Namun nanti amal malaikat inilah makhluk yang paling taat dan beramal bekerja sesuai dengan perintah yang Allah perintahkan. Ini yang jaga neraka kamu berdua, jangan. Yang ini trompet cium. Jibril dan yang begitu gas, maka ini di alam malaikat. Maka ini lebih dapat jamak maka khusus ini. Khusus kita kaji ini mah Nabi. Yang Nabi ini yang Nabi. Dua Nabi. Terima kasih. Terima kasih atas. Yang mungkin jam juga atau hari memainkan. Dia mungkin saja kalau hidup manusia, lagi dekat hidup manusia. Yang menyebutkan itu bulan secara biasa. Bisa jadi kita makan ini jadi demikian. Bulan lagi tahu. Namun begini, yang berpokok adalah jangan terlalu memikirkan bagaimana malaikat. Gimana malaikat, malaikat itu Allah yang ciptakan. Yang kita katakan bahwa meyakini bahwa ada malaikat. Dan apakah malaikat itu banyak? Iya. Buktinya hadis menjelaskan ma'as bahal mukmin. Ketika orang di pagi hari bangun, itu Allah berdua malaikat. Anzala malaikat. Allah memberikan dua malaikat. Bayangkan saja 1 juta orang, berarti mereka berita. Dari dan dulu, dari mereka nantikan. Kan setiap orang dua mereka. Nah, yang dua tadi berdoa, Allahumma a'ti munfiqan talab. Kalau ya Allah, orang-orang yang berbuat baik, yang banyak sedekah, berikan dia gantinya. Yang lagi berdoa, Allahumma a'ti munfiqan talab. Orang-orang yang mungkin tak mau berbuat baik, tak mau sedekah, berikan dia gantinya. Tiap pagi malaikat turun dua mendoakan amal-amal kita. Karena itu banyak jumlah malaikat. Nah, hadis menjelaskan mana lebih banyak antara manusia dan malaikat dan mereka lagi. Jadi kan ada lagi yang maksud rakib dan adil yang pencatat dari. Maka bila alam malaikat, inilah alam malaikat banyak jumlahnya. Namun yang paling besar dari kiamat tadi, bagaimana malaikat setelah hari kiamat? Apa istirahat? Kan dulu hobi istirahat tadi juga, karena apa yang juga harinya? Maka ini berkajian. Apakah para malaikat istirahat setelah dunia ini kiamat dan tak istirahat? Apakah tanya lagi kan ingin bergabung dengan malaikat juga ketika istirahatnya? Kan dari zero. Ya, makasih banyak. Yang lain silakan bertanya lagi. Silakan yang lain bertanya selain. Tadi udah seperti saya kita mengenal ayat ini belum paham. Berarti zaman itu hanya boleh mereka. Makanya, ini perlu kajian. Nah, itu perlu kajian. Nah, ya, namun jelas bahwa malaikat akan mengikuti perintah yang Allah perintahkan. Oh, kata Allah misalnya Allah masih perintahkan menjaga manusia yang sudah. Ini nanggung betul-betul. Atau menjaga neraka ini perlu. Nanggung berarti. Ini kan kekuatan ini bahwa para malaikat ini mentaati perintah Allah. Jadi yang lain, silakan yang mau bertanya. Juga tanggung. Sambung ini bagaimana kita keluar dari dosa-dosa kecil dan besar
tanggung dengan itu anak ABC. Silakan yang mau bertanya. Mendapat saya, kalau menurut bulan 6 ya itu ke malaikat kon kenong kaga kau berkata hantar pergi buat darah buat apa? Cuma kalau awak dia kau apa ini? Kau apa ini? Hantar pergi buat apa? Allah Al-Qadir, mampu segala-galanya, Allah Maha segala-galanya, dan mereka adalah bagian dari ciptaan Allah. Namun kita disuruh berpikir, disuruh melihat, disuruh menganalisa adalah yang nampak oleh kita. Kita diperintahkan untuk menilai, melihat, mengkaji yang tak nampak. Maka kalau kita berpikirlah tentang apa-apa yang Allah ciptakan, artinya yang nampak oleh mata kita. Kau pikir ketika Allah ciptakan langit tanpa diam, maka ini nampak. Kau jin, langit yang begitu luasnya, tingginya kok tanpa diam. Allah ciptakan gunung yang begitu tinggi besarnya, kok bisa? Laut di dalamnya yang nampak oleh mata kita. Namun kita diberikan untuk mengkaji lebih dalam tentang hal-hal yang tak nampak. Bukan makna apa-apa boleh kaji, boleh. Namun ilmu kita nggak mampu mengkaji yang hal-hal yang tak nampak itu. Allah katakan ini, "Wa itu ilahi min qalil." Kami berikan ilmu sedikit ilmunya. Nggak banyak. Makanya orang berilmu mampu dengan ilmunya itu kembali. Baca diri angku dah. Nah ini masalah. Kita baca ini, sombong. Maka ini namun perlu kajian bagaimana dia apa namanya? Hanya dalam diri si Ahmad dikipan mereka oleh jamaah. Oh benar. Ini pak menggunakan ini banyak yang tahu saja. Ya terima kasih. Ingat bahwa nyuruh raya. Jadi yang mulai yang punya apabila tu minum ekonominya apabila jaro kejuan di kunci majaro gimana minum dia model menang. Ya terima kasih. Ini tujuan memang bagaimana kita ini ketika minum tidak beraya atau mau di pesta minum itu boleh. Ladum nak cek lepi sah. Ladum nak lepi hang di lepak nyanyi tu. Terima kasih. Apakah dilapi? Ya. Yang pertama hadis diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah ketika membaiat para perempuan seumur hidup beliau tidak pernah menyentuh perempuan, termasuk laki-laki. Laki-laki. Yang ini perdebatan di kalangan para ulama adalah ketika hak perempuan yang sudah tua ini mana perempuan yang tidak lagi menimbulkan syahwat itu bagaimana dalam mazhab Hanafi dibolehkan, dalam mazhab Hanafi jin, dalam Syafi'i boleh namun pakai lapi. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan yang duha nama darah mesti pakai lapi? Itu adalah banyak Umar bin Khattab pernah membaiat para perempuan ketika Umar jadi khalifah. Itu Umar menggunakan baju beliau itu untuk melapi ketika membaiat para perempuan. Maka Imam Syafi'i ambil dalilnya menurut duha nama namun ketika buka syahwat maka boleh pakai lapi. Dalil dari Umar bin Khattab itu pernah mengamalkan. Makanya timbul ikhtilaf ketika dia memang di kalangan yang kedua. Artinya ini yang timbul lagi dia syahwat. Tapi lagi. Namun ketika memang mendong muda, masih aman, mendong syahwat lagi bangun, emang kedua lagi, namun syahwat nak, masuk berarti. Karena kita ini mana dusta yang tidak membuka syahwat. Makanya di sini. Maka
laki batas tadi yang pakai laki itu dibolehkan dalam mazhab Asy'ari. Dalilnya tadi Khalifah Umar bin Khattab pernah membaiat perempuan dan beliau melatih dengan baju beliau. Ya, terima kasih. Hidayahnya. Yang lain sudah tuh. Ya. Namun jangan dapat bahwa merasa kedua boleh nafsu nama. Yang salah ini. Dengan merasa Tuhan boleh. Iya, artinya juga ini cara pandang yang salah juga memahami konteks ini. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang tempat kita dalam menghindari dosa-dosa kecil ini. Ketika kita hindari yang kecil-kecil ini, kita akan Allah berikan manfaat dunia akhirat. Kita belum kaji malam itu kisah Sadid bin Ibrahim yang menghindari dosa satu buah apel. Berapa lagi buah apel itu? Dia hindari ini, langsung Allah bayar tunai dunia dan juga akhirat. Jadi kalau menghindari yang kecil-kecil ini, maka ini orang akan terhindar dari yang besar-besar. Nah, ini terjaga dari melakukan dosa. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan. Lanjut dengan kepala majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum